Tampil apik, 3 pemain pinjaman yang berpotensi dipermanenkan AS Roma. Sejumlah pemain pinjaman klub Liga Italia, Serie A AS Roma bermain apik musim ini yang bikin petinggi klub dan juga pelatih berminat untuk mempermanenkan statusnya. Siapa saja? AS Roma tidak begitu aktif membeli pemain pada bursa transfer musim panas 2023. Hal itu karena mereka harus menjalani sanksi akibat pelanggaran aturan Financial Fair Play (FFP). Mereka dinilai bersalah telah menyalahi aturan Financial Fair Play selama 3 musim terakhir. Sanksi yang diberikan sebesar 172 juta euro, dipotong dari pendapatan apapun yang diperoleh setiap klub dalam partisipasi di kompetisi UEFA, atau dibayarkan secara langsung. 15%, 26 juta euro, dari sanksi tersebut berstatus tanpa syarat alias harus dibayar penuh. Denda sisanya, 146 juta euro, dicicil sesuai syarat, tergantung pada kepatuhan setiap klub terhadap target yang dinyatakan dalam perjanjian penyelesaian mereka. AS Roma sendiri menempati urutan kedua dalam daftar sanksi UEFA dengan denda mencapai 35 juta euro, 5 juta euro diantaranya harus dibayar penuh. Ancamannya yakni dikeluarkan dari kompetisi UEFA untuk musim 2024/2025 dan 2025/2026. Untuk menghindari ancaman itu, AS Roma pun perlu mendapatkan asupan dana segar di pembukuan mereka sebesar 30 juta euro sebelum tanggal 30 Juni untuk menyeimbangkan pembukuan dengan parameter Financial Fair Play. Caranya dengan menjual beberapa pemain bintangnya ke sejumlah klub, hingga tak bisa membeli pemain baru dengan cara jor-joran alias dibatasi. Sanksi tersebut kemudian diakali oleh AS Roma dengan cara meminjam pemain baru guna menambah kekuatan musim ini. Dari 7 pemain yang direkrut, terdapat 4 pemain yang didatangkan dengan skema peminjaman. Seiring waktu para pemain pinjaman itu ternyata tampil bersinar dan layak dipermanenkan statusnya. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku dipinjam AS Roma dari Chelsea selama semusim penuh pada 2023/2024. Manajemen membayar biaya peminjaman senilai 5 juta euro atau 84 miliar rupiah. Opsi pembelian permanen disertakan setelah masa peminjaman berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Sejauh ini, kiprah Lukaku di awal 2023/2024 langsung nyetel. Bomber asal Belgia ini menjadi tumpuan lini serang AS Roma. Dari 16 kali penampilan di semua kompetisi, ia sudah mengoleksi 10 gol dan 1 assist. Salah satu faktor kembali tajamnya sang pemain adalah berkat Jose Mourinho. Rasmus Christensen. Rasmus Christensen bergabung dengan AS Roma dengan status pemain pinjaman dari Leeds United. Kepindahannya ke Olimpico ini untuk menambah persaingan di sektor bek kanan. Profilnya sebagai pemain berpengalaman diharapkan mampu membantu tim kompetitif. Sejauh ini, Christensen mampu bermain apik ketika dipercaya turun. Pemain internasional Denmark ini sudah melakoni 11 pertandingan di semua kompetisi. Ia mampu menjadi pilihan utama di saat persaingan ketat dengan pemain lain, seperti Zeki Cele dan Rick Karsdorp. Diego Llorente. Diego Llorente kembali menjalani masa peminjaman kedua di AS Roma. Sebelumnya, ia dikirim Leeds United pada paruh kedua 2022/2023. Kini, ia kembali memperkuat I Giallorossi hingga musim 2023/2024 berakhir. AS Roma sejatinya memiliki opsi pembelian pada peminjaman pertama. Namun, manajemen masih belum puas sebab dinilai belum maksimal meski melakoni 12 pertandingan. Llorente akhirnya dipinjam lagi pada musim panas 2023. Ia tetap menjadi andalan di jantung pertahanan I Giallorossi dan sejauh ini sudah bermain dalam 15 laga dan menyumbang 2 assist di berbagai ajang. Denda 10.000 euro. Giallorossi didenda 10.000 euro karena fans melemparkan suar, yang menunda dimulainya kembali pertandingan, selama pertandingan antara Sassuolo dan Roma. Kartu kuning kedua untuk Christensen, sementara diskualifikasi 1 pertandingan diberikan kepada analis pertandingan Cera karena, pada menit ke-50 babak kedua, dia membuang bola. Dan menunda dimulainya kembali permainan seperti yang tercantum dalam siaran pers resmi. Roma mengincar bek Salernitana Lorenzo Pirola menjelang jendela Januari. Klub ibu kota perlu mendapatkan bek tambahan mengingat absennya Chris Smalling dalam waktu lama, kembalinya Marash Kumbula baru-baru ini dari cedera,
dan kepergian Evan Dika ke AFCON. Menurut Tutto Mercato Web, Giallorossi telah memantau berbagai pemain di Italia dan luar negeri. Di antara mereka adalah Lorenzo Pirola dari Salernitana yang bisa menjadi target realistis untuk Januari. Pirola telah tampil sangat baik musim ini, Salernitana dikatakan menghargainya sebesar Euro 8-10 juta. Latar belakang kegagalan transfer ke Roma, alasannya. Dufan Zapata sudah sangat dekat dengan Roma pada sesi bursa transfer musim panas lalu. Menurut yang dilansir tuttomercatoweb.com, Zapata lebih memilih menolak pinangan Roma karena Giallorossi menawarinya gaji sebesar 2,7 juta euro dengan opsi kontrak kedua, lebih murah 300.000 euro dari yang diterimanya, 3 juta. Selain itu, keraguan tentang tim inti dengan peran yang menentukan. Roma siap mempersiapkan pembelaan hukum mereka terhadap Jose Mourinho menyusul penyelidikan terbaru yang dilakukan FIGC. Pada hari Minggu, kantor Kejaksaan Federasi meluncurkan penyelidikan atas pernyataan Mourinho yang ditujukan kepada pejabat Serie A Matteo Marcenaro. Sehari kemudian, klub ibu kota diberitahu tentang kesimpulan penyelidikan. Kini, Corriere della Sera melaporkan Roma memiliki waktu 5 hari, mulai Senin, untuk menyampaikan laporan pembelaan melalui tim hukum mereka. Klub dapat meminta Jaksa Federal Giuseppe Cine untuk menanyai Mourinho sebelum kemungkinan rujukan, yang khusus dituduh melanggar pasal 4 loyalitas olahraga, dan 23 pernyataan yang merugikan, dari Kode Keadilan Olahraga, ia berisiko terkena denda atau diskualifikasi. Seperti dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport, Roma bisa mempertimbangkan untuk membeli Asmoun dari Bayer Leverkusen mengingat hanya ada sedikit penyerang seperti dia di Italia. Satu-satunya syarat agar hal ini terjadi, mantan Zenit harus mempertahankan tingkat performa tersebut. Pemain mampu menjadi striker pertama, tapi juga bisa menjadi striker kedua, mungkin bersama Dybala. Meskipun banyak yang skeptis mengenai hasil yang ia hasilkan, pengaruh Leandro Paredes sejak kedatangannya terlihat jelas dalam statistik pemain asal Argentina tersebut. Sang gelandang diam-diam melakukan tugasnya dan memenuhi persyaratan Mourinho sehubungan dengan kepergian tak terduga Nemanja Matic di musim panas. Seperti dilansir forzaroma.info, Paredes menjadi pemain dengan jumlah operan terbanyak musim ini, yakni 87,9%, namun juga paling dicari rekan setimnya setelah Mancini. Tidak hanya ketepatan dan keterampilan teknis dalam menguasai bola, tetapi juga sikap yang sangat sehat yang diperlukan dalam peran tersebut. Persentase keberhasilan tekelnya juga merupakan yang tertinggi di antara seluruh anggota tim. Bersama Sassuolo, Paredes mungkin memainkan salah satu pertandingan terbaiknya untuk Giallorossi. Di Stadion Mapei di Reggio Emilia ia memenangkan rata-rata 8 dari 10 tackle, jadi 80%, menggabungkan angka ini dengan 102 sentuhan, 92% akurasi passing, dan 100% dribbling sukses. Mourinho terus mendukungnya, memberikan Paredes menit bermain reguler. Sejauh ini, pemain Argentina itu tidak mengecewakan ekspektasi The Special One.